Selamat pagi, salam jumpa saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa asal dan tujuan hidup, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rumah doa. Saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Injil Lukas yang baru saja kita dengar menceritakan kepada kita tentang Yesus menyucikan bait Allah. Rumahku, rumah doa. Dalam masa pandemi yang telah berlalu, di saat beberapa orang tidak beribadah di gereja, tentu ada kerinduan untuk kembali merasakan suasana berdoa di dalam gereja. Ada umat yang berbagi pengalaman bagaimana suasana doa di rumah dan gereja yang menurutnya berbeda sama sekali. Bila berdoa di rumah, seringkali ada gangguan dalam suasana doa itu. Memang saat ini beberapa gereja telah menjalankan peribadatan walaupun ada gangguan terus-menerus. Ada banyak gereja yang sudah biasa memulai peribadatan dengan aman, lancar, dan tertib. Tantangan ini haruslah mampu membuat kita untuk bertanggung jawab bagaimana kita menjadikan rumah tempat tinggal kita sebagai tempat berdoa yang bisa tetap fokus pada Tuhan dan mengurangi bahkan menghilangkan semua gangguan dalam doa-doa kita. Yang paling penting adalah mempersiapkan hati kita untuk pantas layak berdoa. Kita harus memiliki hati yang bersih supaya bisa mampu fokus di dalam doa. Jangan sampai hati kita jadi sarang penyamun yang penuh keburukan. Kita harus bertobat dan membersihkan hati kita sebelum berdoa. Yesus tidak ingin hati kita sama seperti seorang penyamun. Maka ketika Yesus membersihkan bait Allah, sesungguhnya Ia ingin membersihkan kita dari dosa-dosa kita, membersihkan kita dari perilaku kejahatan
yang mengotori jiwa, hati, dan pikiran kita. Marilah kita menjaga hati dan berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita dan membantu kita supaya kita dijauhkan dari praktek kehidupan yang menjauhkan kita dari Allah Tuhan kita. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, para misionaris Kristen pertama kali membawa iman Katolik ke Vietnam pada abad ke-16. Pada abad ke-17, 18, dan 19, umat Kristiani menderita penganiayaan oleh karena iman mereka. Banyak di antara mereka yang meninggal sebagai martir, terutama dalam masa pemerintahan Kaisar Min Mang pada tahun 1820 sampai 1840. Termasuk di antara mereka ada 117 martir yang kita peringati pada hari ini. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988. Ke-117 martir tersebut terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol. Dari antara imam tersebut, mereka adalah imam Dominikan, sedangkan yang lainnya adalah imam Projo dan Serikat Misi Paris. Seorang imam Projo seperti mereka yang juga menjadi martir adalah Santo Andreas Dung Lac, yang mewakili kelompok pahlawan iman ini adalah seorang imam Projo Vietnam. Para martir Vietnam sanggup menanggung aniaya yang ditimpakan atas mereka oleh karena mereka mengimani bahwa Kristus selalu bersama mereka dalam segala hal. Tuhan Yesus, ampunilah kami dari segala dosa dan bersihkanlah hati kami dari segala iri hati, dengki, dan kesombongan. Semoga hati kami tidak jadi sarang penyamun, dan semoga kami selalu fokus di dalam doa dan semakin setia mendekatkan diri padamu. Santo Andreas Dung Lac dan kawan-kawan martir dari Vietnam, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.